Bab 811. Apa yang lucu? Levi bertanya dengan suara dingin. Morris Group masih punya nyali untuk mengirim Anda ke sini. Bos Anda mengirim 13 kelompok orang ke sini, 8 di antaranya melarikan diri karena mereka sangat takut kepada kami, dan 4 lainnya melarikan diri setelah dipukuli. Kami bahkan membalikkan kelompok terakhir laki-laki menjadi lumpuh. Mereka tidak menyerah begitu saja, bukan? Para penjaga keamanan memandang mereka dengan tidak percaya. Levi berkata dengan tenang, "Oh ya, kami juga di sini untuk menuntut biaya pengobatan dan permintaan maaf." Semua orang di sekitar meja depan tertawa lebih keras. Levi dan Seth langsung menjadi bahan tertawaan hari itu. Biaya medis dan menuntut permintaan maaf dari kami. Sungguh lelucon. Suara tawa menggema di gedung itu. Kamu ingin meminta pembayaran? Ayo, ikuti aku. Alih-alih mengusir Levi dan Seth, penjaga keamanan membawa mereka ke kantor ketua. Tiba-tiba, mereka berdua mendengar teriakan keras saat mereka berjalan di sepanjang koridor. Segera, mereka melihat dua pria menyeret seorang pria tak sadarkan diri ke arah mereka, dan pria itu berlumuran darah. Dia juga di sini untuk meminta kami melunasi pembayaran kami. Penjaga keamanan berkata dengan seringai seolah-olah dia memperingatkan Levi bahwa dia akan mengalami nasib yang sama juga. Levi melirik orang itu. Jadi itu taktik mereka yang biasa untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Betapa mengerikan. Bagaimana kita bisa membiarkan orang asing ini mendatangkan malapetaka sesuka mereka di Erudia? Kilatan tajam melintas di mata Levi. Dia sangat ingin tahu siapa sebenarnya Kameda Ichiro ini. Sebuah suara muncul dari kantor, "Apa sekarang? Seseorang meminta pembayaran mereka lagi." "Iya, Pak, ini Morris Group lagi." Penjaga keamanan menjawab dengan hormat. "Bawa mereka masuk." Levi dan Seth kemudian memasuki kantor, di mana mereka melihat banyak pria berwajah ganas. Ini semua mengenakan jubah tradisional dan memiliki pedang panjang sebagai senjata mereka. Orang-orang itu memancarkan aura yang akan menakuti siapapun di dekat mereka. Ini juga mengapa orang-orang yang menuntut pembayaran tidak akan mencapai tujuan mereka datang ke sini. Orang-orang bersenjata ini akan mengintimidasi dan menakut-nakuti mereka. Salah satu pria menutup pintu, sementara yang lain berdiri di sekitar Levi dan Seth dan menembakkan belati ke arah mereka. Kameda sedang bersandar di kursi kulit dan mengisap rokok. Dari grup Morris, dia bertanya. Sepertinya dia telah menghabiskan waktu lama di Erudia karena dia bisa berbicara bahasa ibu dengan sangat baik. "Apa yang kamu inginkan?" Kameda mengisap rokoknya lagi. "Kamu masih berutang 3,5 miliar kepada kami, jadi tolong bayar. Selain itu, kamu melukai orang-orang kami, jadi kami di sini untuk menuntut biaya medis mereka dan permintaan maaf," kata Levi. Tiba-tiba, dua samurainya mencabut pedang panjang mereka dan meletakkannya di leher Levi dan Seth. Bab 812. Waktu seperti berhenti. Ketegangan di ruangan itu begitu tebal sehingga orang bisa memotongnya dengan pisau. Ujung pedang itu begitu sedingin es hingga membuat tulang punggung Seth merinding. Tetesan keringat juga mulai mengalir dari dahinya, dan dia tidak bisa menahan napas. Pedang itu akan memotong lehernya jika dimiringkan sedikit. Di sisi lain, Levi tetap tenang dan tidak menunjukkan perubahan ekspresi sama sekali. Seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa di lehernya. Setelah beberapa saat, Kameda duduk tegak dan menatap Levi, "Apakah kamu tidak takut?" "Tidak." "Mengapa tidak?" Kameda penasaran. "Karena aku akan menghancurkan tengkoraknya sebelum dia bisa melakukan apapun." Levi berkata dengan acuh tak acuh. "Coba aku jika kamu tidak percaya." Kameda dan anak buahnya tercengang melihat betapa mantapnya Levi. "Letakkan pedangmu." Kameda memberi isyarat dengan lambaian tangan, dan kedua pria itu mencabut pedang dari leher mereka. "Kau punya banyak keberanian, anak muda. Yang lain akan langsung berlutut." Kameda terkesan dengan betapa beraninya Levi. "Hentikan omong kosong dan lakukan apa yang saya katakan. Selesaikan pembayaran, selesaikan biaya medis, dan segera minta maaf." Levi sudah kehabisan kesabaran. Anak buah Kameda maju selangkah dan menatap Levi dan Seth dengan tatapan membunuh. "Beraninya kamu datang ke sini dan membuat semua tuntutan ini." Kameda membanting meja dengan tangannya. "Pria yang kamu lihat sebelumnya datang untuk hal yang sama juga, dan dia sekarang setengah mati setelah dipukuli oleh anak buahku. Semua orang di Southampton tahu saya tidak berurusan dengan omong kosong, pembayaran yang jelas ini."
Setiap tahun, saya membuat setidaknya 100 orang menjadi lumpuh karena permintaan ini. Namun, kalian masih mengejar saya. Orang Erudia benar-benar bodoh, kata Kameda merendahkan. Kamu bukan orang Erudian, kan? Levi bertanya. Benar, bukan Erudian tapi Raisonian. Ada apa? Kameda bertanya-tanya apa yang ada di pikirannya. Kamu bukan orang Erudian, tapi kamu bertingkah seperti orang barbar di tanah kami. Wajah Levi menjadi gelap. Beginilah cara saya menjalankan kerajaan bisnis saya. Tidak ada seorang pun di Southampton yang berani menantangku. Semua orang di sini tahu itu. Seru Kameda. Apakah itu berarti kata-kata Anda adalah hukum di Southampton? Levi mencibir. Tentu saja, aku mengendalikan segalanya di Southampton. Akulah hukumnya. Kameda melirik keduanya dan berkata, bersujudlah di hadapanku dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, bersiaplah untuk kehilangan kakimu. Levi mengabaikannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan, Sabian, saya pikir Anda adalah orang paling berpengaruh di Southampton. Bagaimana bisa seseorang dari Raisonia mengaku sebagai penguasa negeri ini? Bab 813. Panggilan telepon yang dilakukan Levi mengejutkan Kameda dan semua anak buahnya di kantor. Siapa yang dia panggil? Sabian. Siapa Sabian? Kameda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sabian Goel, patriark keluarga Goel. Asistennya mengingatkannya. Apa, Tuan Goel? Setelah tinggal di Southampton selama hampir 2 dekade, Kameda tentu tahu siapa Sabian Goel. Dia orang nomor 1 di Southampton. Tak satu pun dari keluarga terkemuka di sini akan berani menentang perintahnya. Apakah Anda bercanda? Anak ini menelepon Pak Goel. Kameda tertawa. Apakah pemuda itu baru saja mengklaim bahwa dia memanggil Tuan Goel, pria misterius yang duduk di atas piramida sosial di Southampton? Seorang pesuruh seperti dia memiliki akses ke Sabian Goel. Apakah kamu bercanda? Semua orang di kantor tertawa terbahak-bahak. Southampton kota paling maju secara ekonomi di seluruh Erudia. Oleh karena itu, banyak keluarga terkemuka berbasis di sini. Ada terlalu banyak keluarga terkemuka di sini, tetapi ada hierarki. Mereka umumnya dibagi menjadi keluarga terkemuka umum, keluarga kuasa royal, dan keluarga kerajaan sejati. Keluarga Goel menduduki posisi teratas keluarga kerajaan. Tidak ada orang biasa, bahkan Kameda, yang memenuhi syarat untuk mengasosiasikan diri mereka dengan keluarga Goel. Kameda bahkan tidak memiliki akses ke keluarga kuasa royal. Pada levelnya, dia paling banyak bisa menjangkau beberapa keluarga terkemuka yang umum, dan itu saja. Namun, Levi melakukan apa yang tidak bisa dilakukannya. Bagaimana itu mungkin? Baiklah, mari kita lihat apakah Anda bisa membuat Tuan Goel datang dan mendukung Anda. Kameda mengisap rokok dan tidak sabar menunggu badut-badut ini mempermalukan diri mereka sendiri. Di ujung telepon yang lain, Sabian berkeringat dingin setelah mendengar suara Levi, apakah kamu di Southampton? Bukankah aku sudah membuat diriku jelas? Levi menyeringai. Raisonian yang kamu sebutkan tadi adalah? Tanya Sabian. Kameda Ichiro dari Vision Group. Dia berutang kepada perusahaan saya 3,5 miliar dan menolak untuk melunasi pembayaran. Dia bahkan memukuli anak buah saya. Orang ini juga mengaku sebagai orang paling berpengaruh di Southampton. Apakah Anda akan membiarkan orang asing ini mendominasi daerah ini? Anda dari keluarga kerajaan di sini, demi. Levi menegur dengan tegas. Aku akan datang sekarang. Siapa yang memberi Kameda izin untuk melakukan tembakan di Southampton? Pusaran kemarahan berputar di dalam Sabian. Aku akan memberimu waktu 20 menit. Datanglah ke Vision Group sekarang juga. Levi mengakhiri panggilannya. Apakah Anda baru saja menginstruksikan Tuan Goel untuk datang ke sini? Lelucon yang luar biasa. Bagi Kameda, Levi sedang memasak omong kosong untuk mengulur waktu. Pengusaha itu mungkin akan mempercayai Levi jika dia mengatakan bahwa dia mengenal Tuan Goel. Tapi melihat cara pemuda ini berbicara begitu arogan melalui telepon, siapa yang akan membeli ceritanya sekarang? Mustahil. Aku belum pernah melihat seseorang sebodoh dia. Anak buah Kameda sudah muak dengan omong kosongnya dan siap menyerang. Kameda segera menghentikan mereka, dan dia tersenyum pada Levi, baiklah. Jangan bicara tentang Tuan Goel. Jika Anda mampu membuat salah satu keluarga terkemuka saja untuk datang ke Vision Group, saya akan tunduk pada Anda dan selesaikan semua pembayaranmu.
Bab 814. Apakah dia mengatakan 20 menit? Baik, aku akan memberinya 20 menit. Kameda tertawa terbahak-bahak. Jika tidak ada yang muncul setelah 20 menit, aku akan melumpuhkannya. 5 menit kemudian, mereka mulai mendengar langkah kaki di sepanjang koridor. Kameda menerima telepon dari resepsionis meja depan, yang memperingatkannya bahwa sekelompok pria sedang menuju ke kantornya. Dalam sepersekian detik, sekelompok pria yang sangat cocok menyerbu masuk setelah menendang pintu kantornya. Kameda segera berdiri dari kursinya setelah melihat sekelompok pria ini. Ini karena dia mengenal mereka satu per satu. Mereka adalah kepala keluarga terkemuka dari seluruh Southampton. Semakin banyak orang mulai berbondong-bondong ke kantornya, dan Kameda mulai panik. Segera, hampir 40 kepala keluarga terkemuka berkumpul di kantor kecilnya. Dengan kata lain, semua patriark dari keluarga terkemuka di Southampton telah berkumpul di sini. Halo, Tuan Davis. Senang bertemu denganmu, Tuan Kernet. Hei, Tuan Hawker. Kameda langsung membungkuk dan menyapa mereka semua. Huff, kamu ditakdirkan. Semua kepala mendengus meremehkan. Kameda sangat bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk menyapa mereka satu per satu. Siapapun dari mereka di sana dapat dengan mudah menghancurkannya seperti serangga. Agar mereka diakui sebagai keluarga terkemuka, kekayaan bersih mereka setidaknya harus mencapai 50 miliar. Dan semua orang ini telah memenuhi persyaratan minimum ini. Tepat ketika dia mengira tidak ada orang lain yang akan muncul di kantornya, lebih banyak orang mulai masuk. Dan kali ini, ada 20 orang. Jantung Kameda hampir melompat ke tenggorokannya ketika dia melihat mereka masuk ke kantornya. Mereka adalah patriark dari 20 keluarga kuasa royal. Kepala keluarga lainnya, yang datang lebih awal, memberi jalan bagi mereka untuk lewat. Keluarga kuasi kerajaan adalah lapisan di atas mereka. Apa yang membawa kalian semua ke sini? Kameda hampir berlutut. Keluarga-keluarga terkemuka biasa sudah bisa menghancurkannya dengan mudah, belum lagi keluarga-keluarga kuasa royal ini. Bahkan jika mereka meludah ke lantai, Kameda harus menangkupkan tangannya untuk mengumpulkan cairan. Di Southampton, ini adalah contoh klasik dari survival of the fittest karena struktur sosial di sini sangat hierarkis. Kameda tidak mengenal mereka dengan baik. Bahkan ketika dia menyapa mereka dengan hormat, semua pria berpengaruh ini mengabaikannya. Dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. Dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. Tahan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan semua tokoh berpengaruh ini di kantor saya? Sekelompok besar orang telah mengaburkan pikiran Kameda. Begitu dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia tiba-tiba memikirkan pertanyaan paling menakutkan yang pernah ada, mengapa mereka ada di sini? Secara naluriah, dia berbalik dan menatap Levi. Mungkinkah karena dia? Semua karena panggilan telepon yang dia lakukan tadi. Bukankah dia memberi mereka 20 menit? Semua orang ini benar-benar muncul dalam sekejap mata. Pada titik ini, Kameda sudah berkeringat dan gemetar ketakutan. Tiba-tiba, sebuah suara muncul dari koridor, Tuan Goel telah tiba. Bab 815. Mendengar suara ini, para master dari keluarga-keluarga terkemuka di Southampton ini berdiri tegak dengan wajah serius. Ini adalah prestise Sabian Goel di Southampton. Ketika dia memberi perintah, semua keluarga bangsawan harus mengikuti. Jantung Kameda Ichiro melompat ke tenggorokannya. Hanya dengan satu panggilan telepon, dia telah mengundang orang terkemuka di Southampton, Mergoel untuk tampil. Orang seperti apa dia? Kaki Kameda Ichiro gemetar dan dia tidak bisa berdiri diam. Para samurai di belakangnya bahkan lebih ketakutan. Ini bukan orang biasa. Jika mereka ingat dengan benar, ketika belati ditekan ke lehernya, reaksinya sudah menunjukkan betapa luar biasanya dia. Aku sudah gegabah. Aku benar-benar terlalu gegabah. Detik berikutnya, Sabian Goel membawa para patriark dari 8 keluarga kerajaan lainnya. Semua keluarga kerajaan di Southampton hadir kecuali keluarga Jones. Ketika yang lain melihat Sabian, mereka membungkuk rendah dan menyapanya dengan hormat, "Salam Pak Goel." Namun, Penatua tidak memperhatikan mereka. Dia membawa semua keluarga kerajaan dan klan kuasi kerajaan untuk bertemu Levi. Secara serempak, mereka menyapa, "Salam, Pak Garnisun." Itu seperti guntur di atmosfer. Pada saat itu, suasana dipenuhi dengan kejutan.
Lusinan kepala bangsawan tidak bisa mempercayai mata mereka. Para samurai juga terkejut. Kameda Ichiro tercengang. Apa yang terjadi? Para patriark keluarga kerajaan menyapa seorang pria muda dengan hormat. Siapa orang ini? Ada rasa misteri di udara. Orang kuncinya adalah Penatua Goel. Dia adalah orang yang paling penting, bukan? Namun, dia membungkuk di pinggang untuk menyambut orang ini. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari situasi ini. Sabian Goel berbalik, menunjuk ke semua keluarga terkemuka umum lainnya dan berkata, Tuan Garrison, Anda belum bertemu para bangsawan ini. Biarkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka. Levi menganggukkan kepalanya pelan. Dengar baik-baik. Tuan Garnisun yang berdiri di depan matamu ini adalah tuan dari 9 keluarga kerajaan dan 20 keluarga setengah kerajaan. Mulai sekarang, kalian para raksasa juga akan menerima perintah dari Tuan Garrison. Identitasnya berada di luar jangkauanmu, imajinasi. Sabian mengumumkan kepada mereka yang hadir. Meskipun kepala keluarga terkemuka biasa terkejut, mereka berteriak bersama dalam ketaatan, Salam, Tuan Garnisun. Kami akan melayani Anda sebagai tuan kami di masa depan. Mereka tidak membutuhkan penjelasan. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengikuti instruksi Sabian. Jika Penatua Goel melayani Tuan Garrison sebagai tuannya, siapakah mereka untuk menanyainya? Mereka hanya harus percaya dan patuh karena tidak ada cara lain. Tuan Garrison, mulai sekarang, 100 raksasa Hampton Selatan teratas akan mengikuti perintah Anda, kecuali keluarga Jones tentu saja. Sabian Goel menyatakan, keluarga Jones dari saat ini terisolasi di Southampton. Yah, tidak apa-apa. Levi tertawa. Oh, aku menyimpang dari masalah yang ada. Sabian tiba-tiba berseru, siapa Kameda Ichiro? Bersambung.